Bayangkan, sejak pertama kali engkau dilahirkan ke dunia, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Ada 4 kekuatan yang senantiasa mengiringi, mengawasi, bahkan mempengaruhi setiap langkahmu, dari detak jantung pertama hingga tarikan nafas terakhir. Orang Jawa menyebutnya sedulur papat 5 pancer, 4 saudara tak kasat mata, dan 1 pusat diri yang menjadi poros hidupmu. Namun pertanyaannya, siapa sebenarnya mereka? Apakah hanya simbol kepercayaan kuno? Ataukah mereka benar-benar bagian dari dirimu yang selama ini kau abaikan? Dalam kebatinan Jawa, sedulur papat 5 pancer diyakini bukan sekadar mitos, melainkan rahasia keseimbangan antara manusia, alam, dan jagat raya. Ia adalah kunci untuk memahami mengapa manusia selalu berada di persimpangan antara terang dan gelap, antara kehendak pribadi dan takdir kosmik. Jika kau merasa hidupmu sering goyah, mudah marah, sulit menemukan arah, para leluhur akan berkata, "Kowe lali marang sedulurmu, kau lupa pada saudaramu sendiri." Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak ajaran tua yang jarang sekali diungkapkan. Kita akan melihat bagaimana filosofi ini terpatri dalam doa, dalam laku tirakat, bahkan dalam simbol-simbol rahasia yang terukir dalam budaya Jawa. Lebih dari itu, kita akan mencoba menjawab pertanyaan mendasar. Apakah sedulur papat 5 pancer hanyalah mitologi leluhur? Ataukah ia sebuah peta spiritual yang bisa menuntun manusia untuk hidup lebih selaras dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan kosmos? Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang siapa sebenarnya dirimu dan mengapa engkau berada di dunia ini. Untuk memahami sedulur papat 5 pancer, kita harus kembali menengok akar kejawen, sebuah laku batin yang telah berakar sejak berabad-abad di tanah Jawa. Ajaran ini bukan hanya kumpulan doa atau ritual, melainkan hasil perenungan panjang tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan leluhur Jawa, manusia tidak pernah lahir sendiri. Saat bayi dilahirkan, ada 4 saudara gaib yang ikut lahir bersamanya. Orang Jawa menyebutnya Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, lan Puser. Kawah adalah air ketuban, Ari-Ari adalah plasenta, Getih adalah darah, dan Puser adalah tali pusar yang menghubungkan bayi dengan rahim ibunya. Bagi dunia medis modern, semua itu hanyalah sisa-sisa biologis yang tak lagi berguna setelah bayi lahir. Namun, bagi kebijaksanaan kuno, setiap unsur itu bukan sekadar benda jasmani, melainkan energi hidup yang terus menyertai manusia hingga akhir hayatnya. Disinilah filosofi Jawa menunjukkan kedalaman yang jarang dipahami. 4 saudara ini tidak sekadar simbol kelahiran, melainkan gambaran 4 penjaga batin yang tugasnya mengarahkan manusia agar tidak kehilangan jalan. Mereka disebut sedulur papat, dan di tengah mereka berdiri pancer, yaitu dirimu sendiri, sang poros kesadaran. Bayangkan sebuah lingkaran. Di 4 penjuru mata angin berdiri 4 penjaga, dan di pusat lingkaran itu berdiri engkau sendiri. Itulah lambang kehidupan. Manusia berada di tengah pusaran kosmos, dikelilingi oleh kekuatan gaib yang sejak lahir telah menjadi bagian tak terpisahkan. Filosofi ini mengingatkan pada banyak tradisi kuno di dunia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa setiap manusia dijaga oleh Ka dan Ba, jiwa ganda yang melampaui jasmani. Tradisi India mengenal konsep catur loka, 4 dunia yang mempengaruhi perjalanan jiwa. Namun, yang membuat kejawen unik adalah bagaimana ia mengaitkan konsep kosmologis ini dengan proses biologis manusia. Kelahiran itu sendiri dianggap sebagai perjanjian kosmik antara roh dan alam. Mengapa pengetahuan ini jarang diungkap? Karena dalam tradisi Jawa, ilmu batin tidak pernah diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan dalam bisikan, dalam wejangan guru kepada murid, dalam doa lirih orang tua yang menimang bayinya.
Ilmu ini disembunyikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga agar manusia tidak menyalahgunakannya. Bayangkan jika manusia modern yang sering terjebak pada nafsu kuasa, tiba-tiba menguasai pengetahuan tentang energi batin ini. Alih-alih digunakan untuk menemukan keseimbangan, mungkin ia akan dijadikan alat manipulasi, pelet, atau kekuasaan gaib. Inilah sebabnya, sedulur papat lima pancer sering hanya disebut sambil lalu, tanpa benar-benar dijelaskan maknanya secara mendalam. Namun, di balik kerahasiaannya, pesan yang terkandung sangat sederhana. Manusia tidak pernah berdiri sendiri. Segala tindakannya, pikirannya, dan bahkan nafasnya selalu berhubungan dengan saudara gaibnya, dengan leluhurnya, dengan alam semesta. Ketika manusia melupakan mereka, hidup terasa hampa, kehilangan arah. Tetapi ketika ia kembali mengenali saudara batinnya, ia akan menemukan keseimbangan. Dan disitulah kunci utama falsafah Jawa, keselarasan antara diri, alam, dan Gusti. Bayangkan dirimu berdiri di tengah sebuah li. 4 sosok halus mengelilingimu dari segala arah. Mereka bukan orang asing, bukan pula makhluk luar. Mereka adalah bagian dari dirimu sendiri yang sejak lahir tak pernah berpisah. Inilah sedulur papat, 4 saudara gaib yang setia mendampingi perjalanan hidupmu. 1. Kakang Kawah. Yang pertama disebut Kakang Kawah, sang saudara tua. Ia adalah air ketuban yang pecah sebelum kau lahir. Dalam filosofi Jawa, Kakang Kawah dianggap sebagai pelindung dan pembuka jalan. Seperti air yang mengalir, ia melambangkan kejernihan, ketenangan, sekaligus kemampuan untuk melembutkan hati. Kakang Kawah sering dihubungkan dengan arah timur, tempat matahari terbit. Ia membawa pesan, setiap hari adalah kelahiran baru, dan setiap awal membutuhkan kejernihan batin. Mereka yang mampu menjaga hubungan dengan Kakang Kawah biasanya memiliki aura teduh, menyejukkan, disukai orang banyak tanpa harus banyak bicara. 2. Adi Ari-Ari. Yang kedua adalah Adi Ari-Ari, saudara yang lahir bersamaan denganmu. Ia disebut Adi, artinya adik. Dalam dunia medis, Ari-Ari hanyalah plasenta. Tapi bagi orang Jawa, ia adalah saudara gaib yang mengikat hubunganmu dengan dunia. Adi Ari-Ari dianggap sebagai penjaga arah barat, tempat matahari terbenam. Ia melambangkan akhir dari segala perjalanan, pengingat bahwa setiap yang lahir akan kembali. Secara batiniah, Adi Ari-Ari sering dipandang sebagai kekuatan yang menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Orang yang melupakan saudara ini biasanya mudah gelisah, sulit menerima perubahan, dan takut kehilangan. 3. Getih. Saudara ketiga adalah getih, darah yang tumpah saat kelahiranmu. Getih melambangkan semangat, keberanian, sekaligus emosi yang berkobar. Ia dihubungkan dengan arah selatan, lambang api, gairah, dan perjuangan hidup. Getih adalah kekuatan yang membuat manusia hidup penuh energi. Namun jika tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi amarah, nafsu, dan ambisi buta. Inilah sebabnya dalam laku kejawen, pengendalian getih sangat penting, agar darah tidak hanya menjadi nafsu duniawi, melainkan api spiritual yang mengantar manusia menuju kesadaran tinggi. 4. Puser. Yang terakhir adalah puser, yaitu tali pusar yang menghubungkanmu dengan rahim ibu. Puser melambangkan pusat kehidupan, keterhubungan, dan rasa nyawiji, bersatu dengan asal-usul. Ia sering dihubungkan dengan arah utara, simbol keteguhan dan akar. Puser adalah pengingat bahwa manusia tak pernah terlepas dari ibu, dari leluhur, dari bumi tempatnya berpijak. Ketika seseorang melupakan saudara ini,
ia akan merasa terasing, tercerabut dari akar, kehilangan makna hidup. Keempat saudara ini tidak berdiri sendiri. Mereka bergerak mengelilingi pancer, yaitu dirimu sendiri, sang poros kesadaran. Sedulur papat adalah 4 penjaga, tapi pancer adalah raja yang menentukan arah. Bayangkan dirimu sebagai seorang pemimpin. Di sekitarmu ada 4 penasihat dengan sifat berbeda. 1 membawa kejernihan, 1 membawa pengingat akan akhir, 1 membawa semangat, 1 membawa akar kehidupan. Tugasmu adalah menyeimbangkan nasihat mereka, bukan dikuasai oleh salah satunya. Bila pancer lemah, manusia akan mudah dikuasai oleh getih. Hidup penuh amarah dan nafsu. Bila pancer lupa pada adi ari-ari, manusia akan kehilangan arah, lupa bahwa hidup hanyalah singgah sebentar. Namun bila pancer kuat, seimbang, dan sadar, maka sedulur papat akan menjadi penjaga, bukan penguasa. Ilmu ini diwariskan dalam banyak simbol Jawa. Wayang kulit, misalnya, menggambarkan manusia sebagai tokoh yang selalu diapit oleh punakawan. Sosok sederhana, yang sejatinya adalah cermin batin manusia. Begitu pula sesaji dalam tradisi selamatan kelahiran. Ari-ari ditanam dengan upacara khusus, diberi penerangan, bahkan dijaga seolah ia benar-benar saudara bayi. Semua ini adalah pengingat, sedulur papat bukan mitos, melainkan peta kehidupan yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras. Disinilah rahasia pertama terbuka. Sedulur papat bukan sekadar bagian dari kelahiran, melainkan 4 energi batin yang membentuk siapa dirimu hari ini. Namun, masih ada lapisan lebih dalam. Apa hubungan mereka dengan kosmos? Bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi pikiran, perasaan, dan takdirmu? Sedulur papat 5 pancer bukan sekadar bicara tentang kelahiran biologis. Ia adalah peta kosmologis, cara leluhur Jawa menjelaskan posisi manusia di tengah jagat raya. Dalam pandangan kejawen, manusia adalah poros kecil yang berada di tengah pusaran energi alam semesta. Poros itu disebut pancer, inti kesadaran yang bukan sekadar tubuh, nama, atau pikiran, melainkan ruh sejati yang menghubungkan manusia dengan Gusti. Di sekeliling pancer, 4 kekuatan gaib yang disebut sedulur papat senantiasa hadir, bagaikan 4 penjuru mata angin yang mempengaruhi arah hidup manusia. Mereka adalah bayangan kosmos dalam tubuh kecil manusia, air, tanah, api, dan angin. Kakang kawah yang melambangkan kejernihan, berhubungan dengan unsur air, dan selalu mengingatkan manusia pada permulaan. Adi ari-ari yang melambangkan akhir dan kepulangan, berkaitan dengan unsur tanah, karena tubuh pada akhirnya akan kembali ke bumi. Getih adalah darah yang melambangkan api, semangat, dan keberanian, tetapi juga bisa berubah menjadi amarah jika tidak dikendalikan. Sedangkan puser, tali kehidupan, adalah simbol angin, nafas yang menghubungkan manusia dengan jagat luas, sekaligus mengingatkan bahwa setiap tarikan nafas adalah jembatan antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Dengan demikian, manusia sesungguhnya adalah jagat cilik, cerminan dari jagat gede. Semua unsur kosmos ada di dalam dirinya, dan sedulur papat adalah pengikat antara tubuh kecil ini dengan semesta raya. Di titik ini, kejawen mengajarkan bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri. Setiap perasaan, setiap nafsu, bahkan setiap kegelisahan yang muncul bukan hanya berasal dari pikirannya, melainkan dari resonansi antara dirinya dengan saudara gaib yang mengelilinginya. Tradisi Jawa kemudian menurunkan berbagai laku spiritual untuk menyatukan sedulur papat dengan pancer, tirakat, tapa brata, semedi. Semuanya bertujuan agar manusia tidak tercerai-berai
oleh tarik-menarik kekuatan batinnya. Ketika ia mampu menyatukan yang lima, ia akan mengalami nyawiji marang Gusti, kesatuan dengan Sang Pencipta. Sebab masalah manusia berawal ketika ia lupa bahwa marah hanyalah bisikan getih yang perlu dijinakan. Lupa bahwa kesedihan hanyalah peringatan adi ari-ari tentang kefanaan. Lupa bahwa nafsu hanyalah tenaga pusar yang bisa diarahkan. Lupa bahwa kejernihan hanya datang ketika dekat dengan kakang kawah. Kebijaksanaan kuno ini bahkan hadir dalam doa dan ritual sehari-hari. Orang tua yang menimang bayi kerap berbisik, "Kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser, jaga adikmu." Begitu pula dalam tradisi selamatan kelahiran, ari-ari ditanam dengan upacara khusus, diberi penerangan, seolah benar-benar seorang saudara yang harus dihormati. Semua itu bukan sekadar tradisi, melainkan cara untuk mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sendiri, dan sejak lahir, ia membawa ikatan dengan 4 penjaga gaibnya. Dan inilah paradoks besar dari ajaran ini. Manusia merasa dirinya individu yang berdiri sendiri, padahal sejak awal hingga akhir hayat, ia ditemani 4 saudara halus yang tak pernah meninggalkannya. Ketika ajal tiba, tubuh kembali pada tanah, darah kembali pada api, nafas kembali pada angin, air kembali pada lautan, dan kesadaran sejati kembali kepada Gusti. Sedulur Papat Lima Pancer akhirnya menyingkap satu kebenaran. Manusia adalah pusat kesadaran kecil yang dikelilingi oleh kekuatan kosmik. Jika ia sadar, ia hidup selaras, menemukan arah, dan berjalan pulang dengan damai. Jika ia lupa, ia terombang-ambing dalam arus tanpa kendali. Dan di sanalah inti falsafah Jawa berdiam, bahwa keselamatan sejati bukanlah menguasai dunia, melainkan menyelaraskan diri dengan semesta dan dengan Gusti yang menjadi asal sekaligus tujuan dari segala kehidupan. Bayangkan, sejak lahir hingga napas terakhir, kita tidak pernah benar-benar sendiri. 4 saudara halus berjalan bersama kita, mengawasi, menuntun, sekaligus menguji. Mereka tidak bisa kita lihat dengan mata, namun kehadirannya terasa dalam setiap amarah, kesedihan, kegembiraan, bahkan dalam keheningan terdalam. Inilah pesan besar dari sedulur Papat Lima Pancer. Hidup adalah perjalanan menyatukan diri, bukan hanya dengan sesama manusia, melainkan juga dengan saudara gaib yang menjaga keseimbangan diri kita. Leluhur Jawa tidak menulis ajaran ini dalam kitab tebal atau prasasti besar, melainkan menitipkannya dalam tradisi, doa, dan ritual sederhana. Mengapa? Karena ajaran ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dijalani. Ia hidup dalam laku sehari-hari, dalam cara kita mengendalikan amarah, dalam bagaimana kita menghormati alam, dalam kesadaran bahwa setiap tarikan nafas adalah titipan, dan setiap detak jantung adalah pengingat. Jika kita mampu menyatukan yang 5, maka kita akan mengerti satu hal. Diri ini bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, melainkan pusat kesadaran yang terhubung dengan jagat raya. Kesadaran yang suatu saat akan kembali pulang kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenali sedulur kita sendiri? Atau selama ini kita justru hidup dalam perpecahan batin, terombang-ambing oleh kekuatan yang seharusnya menjadi penjaga? Pada akhirnya, sedulur Papat Lima Pancer bukanlah mitos kuno. Ia adalah peta batin. Rahasia yang mengajarkan kita bagaimana menemukan keseimbangan, mengingat asal-usul, dan menyiapkan kepulangan. Karena hanya ketika manusia nyawiji, bersatu dengan dirinya, dengan semesta, dan dengan Gusti, barulah ia mencapai keselamatan yang sejati.